untuk laki-laki saja. Untuk pilar hijau. Ya. Kemudian apa 1, 2, 3 sampai 7 kali diawali dengan sofa dan diakhiri di marwah. Nanti setelah selesai di Bukit Mawar putaran ke-7, selanjutnya di halaman berikutnya kita tahallul. Ya, tahallul itu apa? Tahallul itu mencukur atau memotong rambut setelah melakukan sa'i. Dan setelah selesai kita memotong, maka selesai sudah namanya ibadah umrah kita. Dan setelah itu larangan-larangan yang tadi saya sebutkan boleh dikerjakan kembali. Pakai baju boleh, pakai wangian boleh, mencabut bulu boleh, dan larangan-larangan yang lain. Ya. Nah, tahap sa'i ini sunnahnya 3 helling. Dan sunnah lagi itu dibotakin. Tapi itu apa sunnah. Ya. Kalau cuma, Ustaz, oh, sayang nih ya, apa-apa. Harus boleh dipotong, boleh dicabut. Ya. Bahkan kalau nggak ada alatnya dibakar nggak apa-apa. Ya maksudnya 3. Untuk yang perempuan harus tangan masuk jilbab, bukan jilbabnya dibuka gitu enggak, tapi tangannya masuk di jilbab. Ya. Dan yang motong itu harus satu muhrim dan sudah tahallul. Tahallul mungkin kakak bisa apa itu nanti ya. Kemudian apa ya ini ya dam-damnya itu seperti ini. Jadi dam itu adalah benda yang kita kerjakan kalau kita melanggar larangan ihram. Ya tadi saya jelaskan. Pokoknya dam itu yang paling berat adalah bersetubuh antara suami istri itu apa unta. Selainnya itu kambing ya atau 1 kali langgar 1 kambing. Iya, 1 kali lahir satu kambing. Akumulatif. Ya. Sekali cuci tangan ke sabun Kambing, iya. Terus ada ini begitu satu kambing. Iya. Di sendiri lah. Kau bayar. Tapi kalau kita apa umroh kan nggak lama sih, paling 4 jam selesai yang plus perjalanan. Kalau kalau dari Madinah agak lama memang kan, karena perjalanan Madinah 2,5 jam tambah umrohnya 2 jam lagi cuma 4 jam selesai. Nggak lama. Ya. Kemudian untuk umroh kita, untuk dari travel biasanya kita ada 2 kali ya. Yang satu pertama itu dibimbing, yang kedua juga dibimbing. Nah, yang untuk kedua ini boleh dibatalkan. Umroh badal dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh. Malah justru dianjurkan umroh yang kedua itu malah disunahkan untuk dianjurkan dibatalkan. Nah, syarat yang orang yang boleh dibatalkan yang pertama harus meninggal. Nggak boleh kita badalin. Oh, saya badalin anak saya. Nggak boleh. Karena dia sudah kembali tanda tangan. Kemudian boleh masih hidup tapi tidak punya probabilitas datang ke tanah suci. Mungkin mohon maaf stroke atau koma itu boleh. Tapi kalau saya membatalkan kakak saya, sakit apa? Sakit anu. Oh, nggak boleh, masih bisa datang ke sana. Ya, tapi kalau stroke sudah apa stroke koma, ya boleh. Kemudian yang ketiga satu umroh satu nyawa, maksudnya satu nama. Nggak boleh kita saya dibadalin siapa untuk opung saya, untuk apa jid saya apa jid saya 4 udah boleh. Jadi satu nama satu umroh. Nah itu malah dianjurkan untuk badal karena kalau badal yang pertama orang yang diumrohkan mendapat pahala, yang mengumrohkan juga dapat pahala. Tapi syaratnya itu umroh kedua. Umroh pertama harus untuk diri pribadi. Untuk bagi orang yang pertama kali kalau sudah umroh boleh langsung hari boleh karena kewajiban umroh seumur hidup itu cuma sekali. Kayak saya ini datang ke Mekah langsung badal boleh, tapi kalau apa saya ini itu nggak boleh, harus untuk umroh pribadi dulu pertama. Paham ya? Kemudian bolehkah wanita haid berihram? Boleh ya, tapi nanti kalau pas dia tiba-tiba tetap niat, tapi kalau dia apa keluar darah berarti dia tawaf sa'inya itu harus nunggu sampai suci. Ya. Kalau enggak berarti nanti harus niatnya ditaklek, nanti diajari sama Ustaz pembimbingnya. Tapi paling aman kalau memang tangganya usahakan konsultasi dengan dokter. Syukur-syukur ada obat untuk penunda. Ya, ayo silakan sambil minum santai aja kita ini. Ya, kemudian tawaf pada. Ya, tawaf pada ini apa? Tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan tanah suci Mekah. Itu memang harus dilakukan tawaf pada. Kemudian sholat jenazah. Ya, kenapa di manasik ini saya bahas sholat jenazah? Karena setiap sholat fardu di Mekah dan Madinah, tak ada sholatnya, itu 99% pasti melakukan sholat jenazah. Jadi nanti ada komando dari Bilal, as-sholatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Itu habis salam itu semuanya berdiri. Ya, kalau kalau di Indonesia kan kita baca zikir, wirid, itu kalau di sana apa pasti ada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu apa? Yang pertama 4 takbir. Yang pertama takbir pertama baca Fatihah, kedua sholawat, ketiga mendoakan mayit, yang keempat juga mendoakan mayit kemudian salat. Ya. Kemudian tempat-tempat mustajab di Mekah itu ada Multazam, ada Hijri Ismail, Rukun Yamani, Sofa Marwah, pokoknya semua tempat-tempat di apa di Mekah itu semuanya mustajab. Ya, di Masjidil Haram, kemudian nanti
Mungkin kalau ada kesempatan bisa datang ke Maulidun Nabi, tempat eh, Rasulullah dilahirkan, ya. Kemudian ada Padang Arafah. Nah, ini antara kita kerjakan di hari-hari ketika kita berada di Tanah Suci. Nanti ada program City Tour namanya, ya. Nah, di City Tour nanti itu kita bisa biasanya mengambil mikot lagi. Nah, itu hukumnya sunnah, boleh umroh lagi, boleh tidak. Ya. Tapi kalau bagi yang fisiknya kuat, silakan umroh lagi saja. Ya. Kemudian Madinah, ya Madinah tentu kemudian Madinah ini tempat yang istimewa karena apa? Sholatu fi masjidil hada afdhalu min ahdi sholatin fi ma siwa illal masjidil haram. Jadi sholat di Madinah itu pahalanya adalah 1.000. Kalau di Masjidil Haram, Mekah 100.000, Madinah 1.500 di Masjidil Aqsa. Kita punya paket ya, so ya. Ya jadi makanya perbanyak ibadah. Kemudian di Mekah, di Madinah juga sama. Itu nanti ada tempat-tempat mulia dan mustajab. Salah satunya adalah makam Rasulullah. Ya, kita berziarah di makam Rasulullah. Kemudian di samping makam Rasulullah ada namanya Raudhah Syarifah atau Raudhah. Nah, Raudhah ini berbeda dengan kalau dulu sebelum pandemi itu kan pokoknya siapa yang kuat antri dia akan bisa masuk. Tapi sekarang mulai pasca pandemi dan waktu pandemi sudah pakai sistem barcode. Jadi nanti ada di semuanya di border gitu, nanti ada gate-nya. Nah, kita akan menunjukkan barcode baru bisa masuk. Untuk insya Allah untuk setiap keberangkatan umroh dari travel akan menyediakan 1 kali. Tapi kalau mau mandiri silahkan menginstal aplikasi Nusuk nanti daftar sendiri pakai nomor visa dan sebagainya nanti kita kasih. Kalau mau nambah lagi. Ya, tapi kalau insya Allah nanti sampai sana kita akan dapat jadwal. Nah, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, jadwal itu hanya bisa digunakan sekali. Kalau lewat jamnya kok kita tiba-tiba kelupaan nggak masuk ya tidak bisa digunakan lagi expired. Ya, makanya nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya karena termasuk tempat yang mustajab adalah di makam Rasulullah kita berdoa. Kemudian nanti ada mengunjungi Syuhada Uhud, Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba ini mulia juga karena kalau kita mengunjungi Masjid Kuba dengan syarat kita sudah wudhu dari rumah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, itu pahalanya seperti pahala umroh. Makanya nanti dari hotel kita Maden alhamdulillah hotelnya bagus banget. Itu nanti hari keberapa itu kita akan diinformasikan kita akan ke Masjid Kuba. Maka pembimbing akan ngasih tahu untuk wudhu di hotel. Nanti perjalanan 7 menit sampai Masjid Kuba turun, sholat 2 rakaat salam itu sama dengan pahala Rasulullah juga seperti itu. Setiap Rabu, setiap Sabtu itu datang ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat. Kemudian nanti ada Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq dan sebagainya. Dan terima kasih dan selesai. Ya, seperti itu Mas. Ada pertanyaan sebelum saya contohkan memakaikan itu dari abang-abang, Bang Saleh maupun Bang Itu pengen itu di sana kalau pengen rokok Nah, untuk rokok diperbolehkan. Diperbolehkan asal pertama jangan di dalam kamar, kemudian jangan di tempat terbuka yang dekat-dekat masjid. Nah itu jangan. Ya mungkin di depan hotel masih bisa lah atau di samping-samping hotel. Kemudian saya sarankan untuk rokok harus bawa dari sini. Jangan beli di sana. Mau halnya minta ampun. Ya. Kalau bawa satu slop asal dipisah-pisah aman. Tapi kalau satu itu mencurigakan. Kadang-kadang apa ekstra itu membaca. Mana sih? Ya, jadi kalau mau aman ya dipisah-pisah. Maksudnya di spare gitu. Jangan 2 slop. Kan kalau X-ray kan ini apa maksudnya gitu. Biasanya dirampas sama X-ray. Ya. Ya, diperbolehkan asal kita harus tahu tempat lah. Maksudnya ya banyak sih jamaah haji pada jamaah ada banyak cuma kita cari spot-spot yang aman saja. Jangan sampai di depan pintu Nabawi ya jangan. Pasti nanti ada polisi-polisi syariah yang akan menegur atau bahkan nanti bisa diberikan teguran. Iya banyak insya Allah banyak. Ya, asal jangan di kamar karena seluruh kamar hotel Maden itu pakai alarm kalau dia ya, langsung datang pemadam kebakaran lainnya repot nanti. Atau boleh di kamar asal kamarnya ventilasinya terbuka. Maksudnya kalau Maden saya terakhir nggak ada itu. Kalau mungkin yang aman di luar. aman di luar, aman di luar. Ya, itu Bang. Jadi aman saja di sana. Yang penting kalau bisa bawa dari sini. Kalau di sana satu slot 120.000 bisa dibuat free. Apa? Ada batasan harus berapa gitu? Batasan aman paling aman dulu di antara 1 dan 2. Biasanya kalau 5 itu tetap berdetek dia. Apalagi satu tempat gitu ya. Jadi harus dipisah-pisah apa itunya. Ada lagi?
Bang Hashim ada pertanyaan? Ada? Kalau enggak, saya akan berikan contoh memakaian kain ihram. Jadi kan nanti di sana biasanya nanti pulang lagi ya sebelum. Iya, insya Allah Iya. sebelum Iya. keberangkatan kan kita ke Madinah dulu, soal Rasulullah dulu. Nanti min 1 sebelum itu adalah pemantakan manasik. Maksudnya diulang lagi supaya nanti nggak lupa ya, di resto kita. Kemudian hotelnya bagus, apa nyaman lah. Ada itu pintu berapa ya? Pintu utama, Pintu utama pintu yang ada kayak Starbucks. betul. Jadi dulu namanya hotel, bukan, bukan. Iya, sebelum Raudhah. Iya, dulu namanya Hotel Nukhbah. Sekarang itu namanya Hotel Maden. Sebelumnya lagi namanya hotel apa ya dulu ya? Royal Dia. Jadi pintu utama yang dulu ada kita ngasih makan burung. Ada tugu, ada jamna itu. Jamna sudah nggak ada. Sekarang situ dibuat pedestrian, ada bakso, ada somai, ada apa alamatnya. Ada beneran bakso. Ada bakso, ada. Oh, itu laki-laki. Perempuan tinggal kiri kanannya aja. Jadi tinggal kiri kanan. Itu pintu utama, pintu yang paling besar di situ. Insya Allah enak lah. Maksudnya tinggal keluar hotel, lurus saja sudah ada masjid untuk yang laki-laki. Pintu perempuan kan bisa memang. Royal Dia. Mungkin Ustaz sebelum ini kita dari jam Oh, internally Ustaz. atau internally apa langsung apa ini dulu? Mau itu dulu silakan. Pakai record dulu ya. Iya. Situ. Nanti kita Nanti apa abang bisa praktek, saya contohkan dulu. Jadi nanti Satu foto isinya berapa? 10 12. 10 ya? 10 bungkus. 2 aman. 2 slot ya kan tadi bisa kan. atau nanti ketika ke ibu udah apa? Iya, jangan dulu. Ya. Jadi makanya itu seperti ini. Jadi ini trik yang insya Allah ini ada yang nyambung dengan itu enggak? Kebetulan perempuan semua jadinya. Oh enggak. Jadi seperti ini. Jadi ujung sama ujung dikaitkan dulu. Seperti ini. Nah, harus di atas pusar karena pusar termasuk aurat. Ya boleh kita pakainya gini, pusarnya kelihatan. Ini berarti nanti kalau tawaf nggak sah, sholat juga nggak sah. Jadi seperti ini seperti ini, tutup dulu. Tutup seperti ini. Kadang saya orang pesantren, kain gampang. Jadi ini dimasukkan ke belakang sini untuk pelapis supaya tidak terbayang. Sampai keluar ini, nah ini seperti ini. Buka lagi, tutup. Kemudian dilipat mana gespernya Ustaz. Nah, insya Allah trik yang paling aman. Paling aman itu kalau kita naik lift, turun bus, kemudian apa tiba-tiba harus mengencangkan apa gitu, harus ngambil koin juga aman. Mohon maaf ya, ini koinnya kalau kita ada yang jatuh aman seperti ini. Karena ada pelapisnya. Beda kalau kita, mohon maaf, Ustaz itu ribet, kita pakai standar aja deh kayak orang habis mandi gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi itu nggak safety. Saya jamin nggak safety. Ya. Nah, ini seperti ini. Udah gini aja kayak orang mandi. Ini memang tertutup, tapi ini sangat-sangat high risk. Takutnya tiba-tiba koin jatuh, nah tiba-tiba, wah ini kan bahaya ini. Bisa terjadi apa viral nanti bahaya. Ya. Makanya saya sarankan itu harus ini ujung sama ujung seperti ini. Tutup, pertama tutup dulu. Yang dalam diselempangkan ke belakang. Untuk pelapis, makanya nanti saya sarankan ukurannya harus jangan, takutnya dicek lagi, takutnya ukurannya minim gitu harus. Ini XL atau XL kalau bisa. Ya. Ada yang jumbo misalnya. Jumbo. Kalau Ya. kurang bisa di Ya, maksudnya bisa ditukar sekarang gitu. Iya. Takutnya sampai sana Bu, ternyata untuk ukuran SD mah repot juga nanti. Ini seperti ini. Itu ini pakai ini, kemudian di atas pusar baru dipakai pelapisnya. Nah, ini bisa di-set apa? Bisa dikencangkan atau dibesarkan. Seperti ini tutup. Nah, untuk yang atas itu cukup simpel saja. Jadi cuma diselempangkan seperti ini saja. Nah, selempangkan seperti ini. Ini selempangkan seperti ini. Ini dimasukkan ke gesper. Ini. Oke. Nah, ini posisi ketika sholat seperti ini. Tinggal diselempangkan gini aja. Ini sholat standar, posisi standar pokoknya kita kegiatan seperti ini. Kalau restoran tinggal gini aja, Pak. Kalau toaf tinggal dibuka saja. Untuk toaf dibuka sebelah kanan. Kalau kesunahannya dibuka seperti ini, selempangkan. Nah, semua bawa tas lempang tinggal selempangkan untuk pemberat, untuk pemberat HP dan sebagainya tinggal selempangkan seperti ini. Nah, nanti kan pas toaf saja. Sa'i sholat seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, longgar aja, nggak usah
sampai kenceng gitu nggak usah. Enggak saja, simpel saja. Oke, silahkan kalau mau praktek, ayo. Mau Ayo Bang praktek, Saleh. ayo Bang Saleh atau Bang. Ini yang dari ini. Coba ya langsung dipakai aja, takutnya kecilan gitu, kalau besar kan aman. Ya, soalnya yang gini gitu. Ini yang dari sekarang ini yang mau gini. Aman kok. Ya, jadi gini Bang. Dulu. Jangan dong. Ya, ini bintang ujung. Kesempatan. Oke, baik. Dulu. Ini standar ya kayaknya. Iya, standar kan. Nggak bisa. Kalau sekarang saya akan yang dulu. Nah, ini tutup dulu. Oke. Oke, tutup ya. Oke. Nah, ini pakai Android TV, masukkan seperti ini. Nah, tutup lagi. Buka lagi. Buka. Ah, sip. Oke. Pasti lipat. Naik gespernya. Posisinya di atas besar. Kemudian ini dikasih gesper. Maaf ya, Bang ya. Maaf ya. Ini karena big size harus di nah, ini bisa di setting kencang ya, biar aman. Settingnya di mana itu? Ini tinggal ini aja. Ini tinggal ditarik sini. Kalau ingin agak kencang, begini. Ini nggak ini. Kayak. Dia kok pilih ini. Kali ya. Saya izin ya, langsung bisa aplikasikan. Nah, foto standar tinggal di foto standar tinggal di ini kalau masukin ke sini. Ya, ini posisi standar tinggal disamakannya ya. Ya, kalau pas sholat tinggal dibuka sebelah kanan seperti ini. Oke, seperti ini aja. Gimana, nyaman nggak? Maksudnya kayaknya menurut Abang perlu tambah besar atau besar? Yang itu yang jumbo umurnya 3 meter panjang. Ini 2 meter 20 apa Nyaman. Panjangnya juga berat ya. Iya, berat juga, berat juga. Tinggal pakai sabuk. Tinggal pakai sabuk. Tapi saya sarankan harus pakai sabuk. Jaga-jaga. Di sabuk juga kan ada bisa masukin. Iya. Ini bisa dikasih kalau punya kurang apa? Kurang kenceng atau apa, tinggal bisa setting aja. Mas Budi ada ini. Ya. Mas Budi. Ya, silahkan. Oke. Nanti harus saling membantu. Ini nanti kamarnya double apa? Enggak, aman ya kan? saling ngebantu. Saling membantu tadi. Iya. Harus dipegangin ya. Tutup dulu. Oh, Copot sih. Awas yang pakai ke ya, oke. Nah, betul. Boleh pakai itu dan punya bisa. Meniti boleh-boleh saja sih, asal tidak terlalu banyak. kalau itu sih sebenarnya dia nggak apa kan misalnya kebuka. Nggak apa-apa, kan sudah tutup aurat ya. Iya, yang penting itu. Iya. Mengambil mitos kan ya. Iya, baik. Terus ke stasiun. Nah itu udah ngambil mitos. Stasiun. Nah, kita itu ya udah niat. Udah niat, udah mulai nanti orang itu udah boleh kenapa? Kan ke hotel dulu. Iya, makan malam biasanya. Iya. Malam. Nah, itu Taruh yang lagi. waktu yang rawan itu ketika makan malam, masuk kamar, nah, kira tiba-tiba Iya. kaos atau apa gitu. Itu paling bolehnya itu makan, nggak boleh wangi-wangian.
sama ganti kalau kamar mandi ganti itu masih boleh kan? Boleh, boleh, Boleh. boleh. Sama ambil wudhu tadi Ya, gitu boleh ya. ya. Dan memperbarui wudhu. Ya. Ya, itu untuk perawatnya kan wudhunya tadi. Tapi kalau kalau yang nggak boleh kelihatan aurat kan kalau yang Tahu. nggak mungkin Ya, ya. Kalau dia di kamar. oh, kan boleh, jadi- boleh, boleh, boleh. Masalah karena satu frame. Baik, sambil saya jelaskan itinerary dulu ya. Jadi nanti itu kita menggunakan pesawat GA960 Jakarta Madinah. Alhamdulillah ya, ke Madinah dulu enak. Maksudnya langsung direct. Kemudian peraturan internasional kita terbang 15.20 harus di bandara 13 dan satu sudah di bandara. Nanti saya sarankan sholat jamak takdimnya di bandara saja. Tahun ini belum boleh, harus posisinya sudah perjalanan. Nanti jamak di di tempat ruang tunggu boleh, di bandara boleh, sambil kita bagikan ID card, kemudian paspor dan sebagainya, dan tiket boarding. Kemudian setelah itu naik pesawat, proses imigrasi dan sebagainya, naik pesawat, penerbangan kita 9 jam kurang lebih. Nah, insya Allah nanti kita mendarat di Madinah itu pukul 21.10. Ya, nanti ada pemeriksaan imigrasi standar, ya standar sebagainya. Nanti naik bus menuju Madinah. Madinah bandara ke hotel nggak terlalu jauh, paling taruh setengah jam itu juga. Pas imigrasi kita masuk sendiri gitu ya. Nanti ada Ya, OIP, nanti fotonya pas kita keluar dari bandara. Jadi keluar bandara insya Allah sudah dibicarakan sama tim kita. Nanti tim kita akan mengarahkan ke bus, ya mengarahkan ke bus. Nanti paspor akan diminta oleh tim kita. Paspor akan dikumpulkan. Nah, standar pengenalnya adalah hanya ID card saja. Jadi mohon nanti ID card-nya dipakai, dimanapun dipakai, supaya tim juga bisa mengenali. Orang nggak kita yang pegang. Ya, sampai di sana. Nanti akan kita berikan lagi ketika mau kepulangan. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita sampai sana, mungkin nanti langsung sholat ya. Terus pagi itu ada jadwal hari kedua itu ada ziarah makam Rasulullah, nanti akan dibimbing. Kemudian ziarah dalam masjid, dalam masjid itu maksudnya sekitaran masjid tempat-tempat bersejarah, ada Masjidil Ummah, Masjid Sayyidina Ali, Saqifah Bani Sanidah, tempat di bayatnya Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian nanti ada ziarah Raudhah, nanti akan diinformasikan oleh Ustadz kita di sana. Kayak nanti mohon kerjasamanya. Kemudian nanti hari ketiga akan ada ziarah luar. Ini nanti ke Masjid Kuba yang saya ceritakan tadi. Jadi nanti wudhu dari hotel, naik bus itu posisi sudah punya wudhu, turun dari bus langsung ke sholat 2 rakaat, salam, itu sudah pahalanya seperti pahala umroh. Oh ya, ini ada beberapa tempat bersejarah yang mungkin tidak diberikan kepada travel yang lain ya. Karena ini ada sumur Sabah, ada sumur Adab ya, sumur tempat bersejarah, ada sumur musim Musim ya. Ya, nanti akan dibimbing di sana. Ahlan. Ya, jadi itu. Kemudian nanti hari keempatnya memperbanyak ibadah. Jadi nanti sifatnya kalau di sana pokoknya usahakan sering-sering harus sholat jamaah ini. Ya, syukur-syukur 5 waktu ya karena pahalanya kan banyak. Kemudian juga ziarah kepada Rasulullah. Minimal kalau pas masuk masjid itu kita niatkan bahwa kita sedang sowan pada Rasulullah. Ya, kita harus membayangkan bahwa kita sedang di rumahnya Rasulullah ada di situ. Insya Allah kalau para habaib, para ashraf itu sudah punya trik sendiri dari yang kami ya. Kemudian hari kelima seperti biasa memperbanyak. Wah ini ibu yang hari kelima nanti ada review manasik, ada manasik lagi. Nanti di resto hotel atau di lobby ya akan diulang lagi. Nanti teknis-teknisnya, kemudian cara memakainya akan diajari lagi supaya nanti ketika pas berangkat itu hari ketujuhnya, hari keenamnya itu sudah siap. Ya. Kemudian hari 6 kita ada pagi itu ada ziarah wada, ziarah pamitan. Jadi kita pamit dengan Rasulullah ya, di sana kita berdoa, kita memohon kepada Rasulullah supaya perjalanan kita, ziarah kita dan sebagainya. Baru setelah itu habis zuhur kita check out dari hotel. Dan check outnya itu sudah pakaian ihram semua. Jadi pakaian ihram itu dipakai ketika kita check out, nggak dipakai di Masjid Bir Ali bukan, tapi dari hotel. Makan siang sudah pakai ihram. Kemudian nanti bis kita membawa kita ke Bir Ali, sholat 2 rakaat, turun, naik lagi, niat, baru ke stasiun Speed Train. Ya. Alhamdulillah Speed Train ini nyaman sekali, cuma 2,5 jam. Beda kalau dulu naik bus itu bisa 7 jam, kita di bus, waduh sampai ngantuk-ngantuk, apalagi capek ya. Itu enak banget. Maksudnya jaga ihramnya lebih, insya Allah lebih nyaman. Ya, tapi memang nanti hanya kita di Speed Train itu hanya membawa koper kabin saja.
bagasi tetap di bus karena bus kita itu tetap jalan ke Madinah juga, ke Mekah juga, tapi hanya koper-koper saja, membawa koper yang besar. Karena di kereta hanya koper kecil. Kemudian sampai sana, sampai sudah niat perjalanan dari di kereta itu disarankan banyak istirahat karena kita akan umrohnya di malam hari, maksudnya butuh tenaga, apalagi mohon maaf ini informasi terbaru, cuaca cukup panas, di siang hari bisa 43. Makanya saya sarankan nanti kalau di Mekah Madinah jangan minum zam-zam yang dingin karena nanti di masjid itu ada 2 tong, good, not good, ya pilih yang not good, ya pilih yang tidak dingin karena rawan radang. Memang enaknya kalau kita panas-panas masuk masjid wah jangan yang dingin, tapi pengalaman saya pribadi, naudzubillah semenjak terjadi itu rawan radang. Memang seger, tapi malam itu suhu badan tinggi, menggigil dan sebagainya. Ya. Kemudian hari berikutnya nanti ada ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Kota Mekah. Nanti ada Maulidul Rasul, tempat Rasulullah dilahirkan. Nanti di dekat hotel kita, jalan mungkin sekitar setengah kilo, ada Maulidul Rasul, Masjid Jin, Ma'la dan sebagainya. Kita berziarah di Ma'la di Ibunda Siti Khadijah. Ada Said Muhammad juga di sana dan banyak sekali para ulama kita, termasuk Indonesia, ada Mbak Maimun, ada sebagainya. Kemudian tawaf sunnah. Jadi memang kalau di Masjid Haram itu yang disunahkan itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah mengelilingi Ka'bah, tapi dengan pakaian biasa. Cuman karena peraturannya sekarang, kalau mau masuk ke lantai tawaf harus pakai ihram, maka ketika mau tawaf sunnah itu boleh pakai ihram, tapi dalamnya pakai celana itu boleh. Untuk sadar supaya kita bisa masuk ke boardingnya itu saja. Boarding masuk ke lantai tawaf. Ya. Kemudian hari ke-8-nya, wah ini hari ke-8 yang seru ini ya. Karena ada match day Al-Wahda dan Al-Ittihad, semoga aja tiketnya segera diisut ya. Jadi nanti itu ini memang jadwalnya agak padat ya, makanya ini ada ziarah Kota Mekah plus nanti ada umroh kedua. Nah ini tolong dipertimbangkan ini. Kalau memang fisiknya kuat silakan umroh, tapi kalau apa? Keduanya tuh belum jadi ya. Malam aja nih. Malamnya itu kan bentrok sama itu tuh nih Bu. Sama pertandingannya Bu. Jadi hari lain. Ah, Hari ya, lain ya, kalau ya, bisa, ya. bisa. Ya, ini sarankan Bu. Nggak bisa. Iya. Ini Bentar masalahnya digeser sudah harinya penuh, berarti. sudah penuh. Oh, kalau mau, oh iya, ini masalahnya hari ini sudah ke tarif juga. Ini udah ini yang ini kita. Iya, saya sarankan sih, ini sebagai solusi saja. Ini kalau mau umroh yang kedua, mending hari ke-9. Ini nanti karena umroh yang ke-9 ini juga melewati tempat mikot juga. Oh iya. Jadi terakhirnya itu tetap melewati tempat mikot, namanya apa ya? Bagus masjidnya itu lupa saya. Masjid Mikot Bu. Iya, masjid mikot, tapi namanya apa gitu. Pulang dari Taif ini. Iya. Jadi pulang dari Taif itu Bu, nanti setelah dari Masjid Adas dan sebagainya, Pasar Buah dan sebagainya, itu nanti melewati tempat mikot. Ada masjid apa ya? Berarti harus bawa. Bawa ihram. Iya. Kalau mau umroh di hari itu saja. Kalau saya rasa di hari yang berbentrokan dengan Karim Benzema ini, takutnya minta ampun. Kita habis takutnya ketiduran mau. Itu saran saya. Supaya lebih within solution. Kan ibadah oke, berarti bulan juga oke gitu. Ya kan? Itu saran saya. Tapi kalau kuat fisiknya, monggo silahkan. Jadi umroh di hari kedua dan ketiga. Ya. Kemudian umroh, tawaf, tahallul seperti biasa. Kemudian hari keempat ini kita akan menuju ke Taif. Ya, Taif ini cakep Mas. Jadi abang-abang ini kalau ke Taif nanti ada tempat bersejarah, ada makam Abdullah bin Abbas. Kemudian Masjidku ini tempat Rasulullah bersandar, itu masih ada sampai sekarang. Kemudian Masjid Adas, kemudian nanti ada kebun tempat penyulingan minyak wangi, insya Allah kayaknya sana. Dan Taif ini terkenal sebagai puncaknya. Ibu udah pernah ya? Belum. Nah, ini Taif ini seperti ibaratnya ya puncaknya Saudi lah. Udaranya dingin dan tempatnya juga sejuk sekali, sangat sejuk. Mungkin pertama kali kaget sepanas itu gurun pasir ternyata punya dingin ya, tempat dingin di sana. Dan di sana sejuk, terus kemudian buahnya delimanya Masya Allah. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan di Indonesia. Buahnya delimanya seger banget ya. Terutama nanti akan dijelaskan betapa perjuangan Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif, kemudian tidak membalas, justru malah dibalas dengan doa kebaikan-kebaikan yang sampai sekarang terwujud. Taif menjadi kota Islam. Kemudian nanti hari ke-10 kita akan tawaf wada ya. Jadi check out tawaf wada. Memang nanti tawaf wada ya berputar, tapi pakaiannya boleh pakai celana di dalam meskipun pakai itu.
kemudian pamitan, kemudian setelah itu kita di Jeddah kurang lebih 2 malam ya. Iya, Jeddah. satu malam. Oh, cuma satu malam ya, cuma satu malam dan sebagainya. Nah, di Jeddah ini memang tidak begitu banyak tempat bersejarah, cuma makom Ibu Hawa aja ya, mungkin yang berkaitan tentang agama maksudnya. Kalau yang lainnya adalah sifatnya hanya untuk jalan-jalan saja. Kemudian nanti kita pulang ke Jakarta menggunakan GA 981 dan insya Allah hari Jumat ya kita sampai ke Indonesia. Jumat ya betul ya. Nggak ketemu hari Jumat lagi di selain itu. Berangkat Jumatnya nanti. Oh iya, berarti Jumatnya nanti sholat Jumat di Masjid Nabawi. Masya Allah ini, Masya Allah kita Masjid Nabawi. Iya, ketemu Jumat di Masjid Nabawi. Insya Allah Sayyidul Ayyam, apa? Kita baca sholawat di sana. Dan ini. Nah, insya Allah hari Jumat pukul 9, insya Allah kita sampai Jakarta. Insya Allah sudah diantarkan. Ya, ada pertanyaan Ibu? Ini kalau yang umroh kedua nih tadi tuh, Iya. kalau misalnya pagi, itu jauh nggak sih dari mikotnya? Kalau sepagi-paginya, karena kita kan ada agenda lain seperti kalau sekedar ngambil mikot saja cepat sebenarnya. Kenapa? Kalau seandainya cuma mikot saja cepat, bisa pagi. Cuman kan ini ada ke Arafah dulu. Iya. Apalagi kita pakai satu grup ya, satu grup kan, maksudnya banyak orang lagi. Oh, cuma 3 aja. 3 aja. Oh ya ini, masya Allah ini private ya. Oh bisa cepat ini, bisa. Masya Allah, lupa saya. Itu tanggal 16 ya. Mas, saya missnya itu saya tanggal 16. Ya, ini bisa sebenarnya. Misalnya Jadi ngambil mikot balik lagi buat umroh gitu, maksudnya. bisa. Baru nanti jalan-jalan gitu. Oh, bisa. Kita pakai mobil kecil, langsung ambil mikot dulu, ya kan, ambil mikotnya di Tanim aja gitu kan, langsung pagi bisa. Tapi kan harus sarapan dulu. Sarapan jam 7 jalan, mungkin jam 10 bisa selesai. Saya baru Setelah itu jalan-jalan. Dan malah saya sarankan sih, ini sekedar usul aja. Itu kan berarti merusak program ya. Untuk musim panas seperti ini, paling enak jalan-jalannya di malam hari. Karena kalau kita banyak di siang itu, yang terakhir grup saya itu saya pindah malam hari karena masya Allah nggak kuat, tenaga itu nggak kuat. Di Uhud pun udah pakai kacamata hitam, wah tetap aja. Ininya udaranya saran-saran saya, tapi kan nanti bukan berarti saya ngatur-ngatur guys. Ini mah bebas ini mah. lagi tanya sih maksudnya di sana tuh malam-malam gimana gitu? Oh bebas. Ininya maksudnya cuacana. View-nya tetap asik. Maksudnya untuk yang ziarah ya. Kecuali Taif harus siang. Kalau sekedar mau ke Uhud itu malam masih bisa. Ke malam juga oke saja. Cuman ziarah dari luar gitu. Cuman enaknya tidak terlalu panas. Kalau siang masya Allah panas saya minta. Saya pengalaman saya yang bawa orang-orang sepuh itu saya sarankan untuk itu aja. Untuk malam saja. Ke kebun kurma malam juga bisa, tinggal dikondisikan saja. Maksudnya di sama ustadznya, ustadz bisa nggak selama ganti malam gitu. Karena panas kan. Apalagi grup kecil kan pakai mobil kan ya. Iya cepat. Sore lah gitu. Ya sore gitu. Yang penting kan habis makan malam kali ya. Habis makan malam. Kalau sore kan takutnya kebentur dengan maghrib isya gak enak juga kan kita tinggal sholat, tapi malam kan tenang, habis makan kita jalan gitu. Karena memang kalau musim panas, tradisinya orang Saudi kan banyak tidur pagi sampai siang, malamnya aktivitas. Itu malah ramenya beda dengan musim dingin mereka aktivitasnya. Saya lagi mau nanya emang untuk kamar soalnya anak saya juga hidupnya di sini seringnya malam kan pagi tidur gitu, jadi kayak cocok. Boleh, bisa. Nanti ini aja di note lagi ke saya biar tinggal dirubah jadwal. Iya kan, jadi pagi. Lagian malam kan bisa ngopi. Ya juga sholat subuh santai deh tuh. Iya. Di situ di hotel ya. Iya bolak-balik. Pokoknya saya sarankan harus pakai kacamata hitam. Sediakan kacamata hitam. Ke masjid pun harus pakai itu kalau siang itu. Malu. Mana? Bapak-bapak. Tapi yang Medina kayaknya harus siang. Kalau sumur padat sumur padat. Sumur padat ya. Iya harus siang itu. Harus siang. Tapi kan kalau grup kecil gini kan 1 jam selesai kan. Terus pada itu sebentar. Kalau malam kan. Menurut Ustaz kira-kira yang bisa malam apa aja kira-kira? Bisa malam itu di Madinah yang untuk ke Masjid Gumamah, Masjid Ali itu malam ada. Oh yang biar di dalamnya itu ya. Di dalam itu malam aja.
malam atau habis makan malam janjian sama pembimbing, Hmm. terus nanti keliling ke Masjid Mama, ya pulangnya mampir Starbucks ngopi sambil rokok, enak gitu. Masuk ada buku ngajarin kayak Iya, bener deh. Sedih banget gitu ada Starbucks gitu. Kayak, iya, kan di sini di Jakarta itu udah tiap hari. Bikin nongkrong. ya malam. Kemudian nanti kalau untuk masjid apa Kuba malam mungkin malam habis sholat malam itu atau habis Ingetin nggak? Mas, Di Iya. center kan Sejarah Hajarah Madinah aja ya. Ngajar Madinah Mekah itu bisa malam. Bisa malam. Ya, pokoknya nanti koordinasi dengan ustadz yang di sana. ya, kalau Sama yang ini yang umroh kedua mau dari Taif. Oh itu harus pagi. yang Harus pagi. yang dari Madinah nih tadi kayak ke mana yang nggak Mama Nabar Nah itu pagi malam aja, harus makan malam aja. yang ini Sumur Azdak. Museum Quran. Kalau mau ngambil airnya harus pagi Bu. Oh, okay. Kalau hanya sekedar foto di pagernya, kamu bisa, tapi ya pengennya nggak bagus. Tapi kalau mau ngambil airnya di sana, itu harus pagi karena opennya itu pagi. Coba Ya. Uhud apa itu Pagi. Mas Uhud pagi boleh, malam lebih enak lagi. Ya cuma segitu aja. Karena panas memang. Emang sumur ini apa sih? Sumur ini, jadi ada beberapa sumur di Madinah yang mana Rasulullah itu wasiat kalau meninggal tolong diambilkan air itu untuk mandi Rasulullah. Itu karena sumur adat itu. Gitu. Kemudian ada beberapa sumur yang cincin Rasulullah itu pernah jatuh. Jadi pernah jatuh di sumur itu. Kemudian airnya yang awalnya jadi nggak enak, ketika habis itu dijatuhi itu airnya jadi itu. Kemudian ada sumur lagi yang air itu sumur itu sudah nggak enak, kemudian diludahi Rasulullah, kemudian bisa diminum oleh seluruh penduduk Madinah. Nah itu makanya sumur-sumur itu ada 6 atau 5. Kemudian 3 di antaranya. Biasanya mereka ambil airnya ya, opennya itu masalahnya opennya pagi. Kalau malam dikunci, kalau pagi itu kita bisa ngambil airnya, bawa pulang untuk tabarruk, untuk sudah kenang-kenangan gitu. Karena kan insya Allah untuk diminum. Diminum bisa. Ya, diminum bisa. Justru malah sumurnya itu. Sumurnya nggak keluar airnya nih. Oh, yang keluar. Sumurnya keluar lepat tadi. Sumurnya keluar lepat. Maksudnya itu. Iya, ada sumurnya nanti ada keran-keran, tinggal kita bawa botol kosong atau wudhu lah tabarruk untuk sekedar ya mengingat bahwa ini adalah sumur peninggalan Rasulullah yang pernah diludahi. Nanti akan dijelaskan sama ustadznya itu. Museum Quran juga. Museum Quran harus pagi. Bisa sarankan kalau enggak karena tempatnya jauh, kemudian antri juga, hanya sekedar melihat mesin, kemudian pulangnya dikasih Al-Quran gitu. Enggak. Bagi saya, karena mesin percetakan, jadi cuma melihat mesin. Terlalu seteng maksudnya. Boleh. Ini ibu-ibu yang di Zoom, Ustaz, tolong dijak. Kenapa? Ibu-ibu yang di Zoom. Oh ya, Ibu, selamat berkabung. Maaf, tadi belum bisa sapa. Saya pikir tadi nggak jadi. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja Bu, nanti saya jelaskan yang ikut di Zoom ya. Bu, saya sambil ini Bu ya. Apa-apa. Iya di Mekah, Madinah nggak harus pakai. Oh pakai gamis boleh. Yang penting jangan pakai, mohon maaf, kaos yang bergambar tengkorak itu jangan yang seperti itu. Ya boleh. Yang penting sopan. Ada ke apa? Paling soalnya Ya nggak masalah. Masalah ngajin nggak. Masalah asal. kan jarang. Kalau saya sih dari awal sampai saya satu-satunya pembimbing yang pakai sarung ya aja. Tapi sarung enak juga ya. Iya. Sarung seperti ini malah free. Yang penting jangan terlalu mencolok semua gambar apa gitu, gambar Benzema lagi nangis gitu.